Soalnya sak paket ini. Jadi kata Imam Ghazali, nek menurut Imam Syafi'i mu'atoh jual beli tanpa akad, tanpa pernyataan akad itu mutlak tidak boleh, baik barang sepele apalagi barang besar. Menurut Imam Abu Hanifah boleh. Dalam hal sekecil, dalam hal besar tidak boleh. Nah, di sini Imam Ghazali mengkritik, itu kan berarti kita akan terjebak pada perbedaan sepele dan berharga. Mana yang sepele, mana yang berharga. Wong nyatanya masyarakat sepele ini tadi kain 10 dinar. Lah itu tadi ada yang 100 dinar. Ini bukan sepele lagi. Nah, oleh karena itu, karena diminta seperti itu, Imam Ghazali ada dilema sulitnya mengukur sepele dan tidak. Imam Ghazali menyampaikan begini soal mu'atoh boleh apa tidak. Ada 3 kemungkinan pendapat. Pendapat pertama, mu'atoh kita sahkan mutlak. Berarti piye? Sepele yo sah, berharga besar yo sah. Itu berarti kita perbolehkan mutlak. Tapi ini tidak mungkin. Mosok sepele oke lah, kalau besar kok juga kita sahkan. Ini tidak mungkin. Kenapa? Soalnya ada kepindahan hak milik dari satu orang berpindah ke orang lain. Itu. Lah namanya pindah milik ini tanpa kata itu tidak jual beli. Lah Allah mengatakan wa halallahul bai'a, bai' itu ya ijab qabul. Kata bai' itu artinya ya ijab qabul. Tidak ada bai' jual beli kok diam-diam saling lunglungan tukar menukar. Ya. Lah siapa apalagi di barang-barang besar dan barang yang sering disekentakan. Jadi pendapat pertama, kemungkinan pertama, nah di hadapan problematika bai'ah mu'atoh ini ada 3 pilihan. Pilihan pertama, boleh mu'atoh baik muhaqqarat maupun nafisah. Tapi ini tidak mungkin menerapkan ini. Masa beli mobil anggar nulungan, diparani mobilnya di starter digawa karo ninggali duit. Kan ini tidak bisa ini barangnya. Tidak mungkin ini. Lah kalau tidak mungkin sekarang kemungkinan opsi kedua. Kita larang total baik nafisah maupun muhaqqarat, barang berharga maupun sepele, seperti Imam Syafi'i. Tapi kalau memilih ini muncul problem 2. Problemnya 2 apa? 1, zaman sahabat kita tidak mendengar sahabat-sahabat itu barang-barang sepele ijab kabul. Tuku kurma sak gegem, saya jual kurma 1 gegam dengan uang 1 dirham misalnya. Ya saya beli, iya saya jual. Rasanya sahabat tidak begitu. Kok ini kita memilih opsi 2 yang mengatakan barang sepele tidak boleh mu'atoh. Sahabat-sahabat saja tidak kok, malah kita begitu. Yang kedua, nah sudah kadung jalan ini. Jual beli tanpa ijab qabul itu sudah kadung jalan. Kalau kita hukumi ini tidak sah, tidak terjadi naklul milki, ya mana sudah jalan, orang sudah terima, tidak ada yang protes. Nah, kok jual beli tanpa ijab qabul sudah tidak ada yang protes, kok malah kita hambat itu. Harus dengan ijab qabul, tidak sah yang sepele-sepele. Ini kan melawan kenyataan nanti. Jadi kalau memilih opsi dilarang semua,
besar maupun kecil, itu timbul timbul dua bantahan. Sahabat saja tidak. Sing sepele-sepele para sahabat itu tanpa ijab kabul. Alasan kedua, nah ini wis jalan semua sampai sekarang, sudah baik-baik saja. Kok mau kita wajibkan ijab kabul semua termasuk yang sepele? Ini juga berat. Sekarang kemungkinan ketiga, opsi 3 itu dibedakan. Yang muhaqqarat boleh mu'atoh, yang nafisah tidak boleh, seperti pendapat Abu Hanifah. Tapi memang ini menyisakan ya, tanpa ada kata kok iso pindah milik itu, nanti akan dibahas. Tapi di kubu Syafi'i, di madhab Syafi'i itu Imam Suret, kalau Imam Syafi'i langsung mengatakan tidak sah baik besar maupun kecil, tapi pendapat Imam Syafi'i ini ditakhrij, ya, diverifikasi, ditafsirkan oleh Imam Ibnu Suret sesuai dengan akhirnya sama dengan Abu Hanifah gitu. Nah, kemungkinan ini lebih aqrabu ilal i'tidal, sing sedengan ya ini. Tidak terlalu longgar sehingga bablas, tidak terlalu sempit sehingga macet. Pertama itu, yang kedua kita butuh dan sudah kadung terjadi. Lah tadi, kalau tadi pertanyaan membatasi besar dan kecil kan sulit. Yo kabeh perkara itu gak iso dibuat batasan. Pasti ada torofani, ada yang sangat jelas kecilnya, sepelenya, ada sangat jelas berharganya. Yang kecil-kecil ini sayur mayur, buah-buahan, roti, daging kecil ini sepele, semua sepakat. Tuh. Tapi seperti budak, jual beli budak, kendaraan, ini nafisah, barang berharga. Nah, selalu hal itu selalu ada ujung ini, ujung ini. Lah yang tengah-tengah ini, nah, yang tengah-tengah inilah yang mutasyabih. Lah, prinsipnya kalau ada syubhat seperti ini, orang beragama, agamanya kuat, milih yang hati-hati. Hati-hati apa? Ijab kabul. Gitu. Nasi sepiring muhaqqarat. Mobil 1 buah unit mobil nafisah. Sekarang nasi 30 piring. Nah, ini mulai syubhat, pakailah akad. Nasi 2 piring masih muhaqqarat, gak ijab gak popo. Tapi kalau sudah 10 ke atas ya, ini syubhat ini itu. Sudah masuk wilayah syubhat, pakailah ijab kabul gitu. Ikhtiyat namanya. Itu. Terus muskil yang kedua, kalau hanya serah terima tanpa ucapan ijab kabul, tanpa segot, ini kepindahan milik ini dinilai dari mana? Yang menyebabkan kepemilikan berpindah itu apa? Ya anu saja, terpaksa yang kita pakai ya perbuatannya. Perbuatan melalui tangan, kalau nyerahkan itu berarti ya ijab. Kalau nerima ya kabul, itu saja yang dipakai. Apalagi ya wes ini berlaku seperti itu. Apalagi hadiah. Hadiah itu diserahkan tanpa ijab kabul itu. Asal dipakai saja gitu. Jadi sama tuh. Hadiah kecil anggar diserahkan, hadiah besar pun harus diserahkan. Jadi tak kayak kontak mobil sa STN BPKB ini. Oh, ini berarti yura ngomong. Itu sah. Tapi ya itu tadi. Kalau kita ijab kabul jangan hanya yang nafis. Ijab kabul kita lakukan sejak yang syubhat. Yang syubhat itu yang apa? Ya, yang diragukan muhak sepele atau berharganya. Itu ya sudah itu.
Wadasir min ghairihi wa rubbama istarahu biqabli kana hadiran. Soalnya rumit ini kalau tidak hati-hati. Misalnya ada baek menjual, penjual menjual barang ke kita. Lah dulu penjual ini itu dia kulak itu ya, membeli barang ini tanpa ijab kabul. Ya berarti ini kan nanti dulu dia dapat tanpa ijab kabul, terus kita dijual kepada kita tanpa ijab kabul. Nah kalau kita tahu dulu itu dia tanpa ijab kabul, kita hindari juga. Kan gitu. Ini tadi anjurannya kalau sudah syubhat, ya jangan kita tok yang menghindarkan transaksi syubhat. Kalau kita tahu penjualnya dulu melakukannya secara syubhat tanpa ijab kabul, itu ya kita juga pilih penjual yang lain. Nah, wes. Ini rujuk. Tadi menggunakan ijab kabul ini lebih aman dari sengketa. Kenapa? Kalau sudah ijab kabul kok ada pembatalan, tidak mungkin, tidak bisa. Ghairu mungkin kalau ijab kabulnya lafalnya sore. Tapi kalau hanya perbuatan lulungan, saling memberi, menyerahkan, loh saya nanti bisa ada, tidak bisa tidak bisa dicabut itu. Yes. Fa in qulta fa in am